Selamat siang dok, perkenalkan saya Mang Kopral. Saya ucapkan banyak terima kasih ya dok, karena dokter udah berkenan bertemu dengan saya. Pertama-tama perkenalkan diri dok, dengan siapa? Terima kasih Mang Kopral udah bersedia untuk silaturahmi ke saya. Nama saya Dr. Devi Natalia Saputra, MMkes dari Puskesmas Payungsari, Pengembangan Ciamis. Oh iya, terima kasih dok. Eh, Perkenalkan saya pengen bertanya sedikit dok tentang masalah COVID-19. Kalau untuk sekarang dok, gejala khas yang paling terbaru untuk COVID-19 itu seperti apa ya dok? COVID-19 itu sekarang itu udah banyak sekali gejalanya dan bahkan sudah tidak terlihat secara khas ya, karena hampir semua udah sama gejalanya dengan yang penyakit-penyakit biasa. Ditambah lagi sekarang ada gejalanya dengan delirium itu kebingungan pada saat sekarang, dan itu juga akan menyerang ke saraf. Nah, terus anosmia kebanyakan di kita, kasus di kita untuk saat ini adalah dengan anosmia. Apa sih anosmia itu? Anosmia itu tidak adanya penciuman, bau-bauan gitu, misalnya dia tidak membaui wangi-wangian, tidak membaui kayu putih ya. Terus rasa, termasuk dari rasa asin, pahit sudah tidak ada rasa, dan kebanyakan kasus di kita saat ini adalah dengan gejala seperti itu. Bahkan ada yang mencret, mual, muntah, demam. Untuk batuk pilek itu sekarang sudah tidak banyak lagi. Yang banyak itu malah muncul gejala-gejala yang baru ketika di tes hasilnya adalah positif dengan terkonfirmasi COVID-19. Jadi untuk anosmia, jadi udah kehilangan indera penciuman sama pengecapan ya dok ya. Dan biasanya dok, untuk pasien itu berapa lama sih pasien tersebut merasakan gejala tersebut sesudah terpapar dari COVID-19? Tergantung lagi dari kekebalan tubuhnya dan seberapa besar paparan infeksius dari virus COVID-19 tersebut. Misalnya dia dengan daya tahan tubuhnya yang rendah, dia akan sangat mungkin cepat gejalanya itu timbul gitu. Oh gitu ya dok ya. Dan dengar-dengar di daerah sini juga untuk kasus COVID-19 tinggi juga ya dok ya. Iya. Kenapa itu bisa sangat cepat sekali di sini penyebarannya dok? Sangat cepat ya, karena apa? Satu, kedisiplinan masyarakat yang masih sangat kurang, dan itu sangat membuat kita para nakes capek ya, kalau kata Sunda mah capek hati capek pikiran gitu ya. Nah itu kenapa bisa begitu? Mungkin dari pihak yang belum ada kerjasama yang baik dari semua elemen tentang pengertian dari COVID dan bahaya dari COVID ini. Terus kedisiplinan itu sangat penting untuk masyarakat. Kenapa? Inilah akibatnya. Kita mempunyai 8 desa, semuanya itu sudah terpapar dengan COVID-19, dan semakin sini bukan semakin bagus, ya, semakin tidak terkendali penyebarannya. Karena apa? Kembali lagi masyarakat yang tidak mau disiplin. Paling mudah kan padahal hanya pakai masker aja mereka sudah tidak mau, apalagi dengan menerapkan selalu 3M gitu. Terus belum lagi isolasi mandiri. Nah, yang di swab aja harusnya kan isoman, isolasi mandiri ini malah keluyuran kemana-mana, itu yang mungkin belum bisa kita pantau. Jadi ini memang harus semuanya kerjasama elemen-elemen semua dari elemen masyarakat, termasuk tumbuhkan lagi dari masyarakatnya itu rasa disiplinnya, rasa kesadaran akan kesehatannya gitu. Jadi sangat sulit sekali ya dok ya untuk mengatur masyarakat. Menurut dokter, masyarakat paham tidak untuk penyakit COVID-19? Kalau saya terjun langsung ke daerah ya, mereka itu semuanya paham gitu. Hanya ada satu mungkin keacuhan atau keegoisan
dan kecemasan dan ketakutan dari mereka sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Takut dikucilkan lah, COVID itu dijadikan seperti penyakit aib gitu ya. Nah, terus mereka sendiri itu nggak mau gitu, nggak, walaupun udah tahu mereka nggak mau tahu gitu. Jadinya egoisnya memang lumayan tinggi, dan mereka udah tahu gitu, mereka udah tahu bahaya tersebut. Dan yang saya sayangkan itu mereka itu masih percaya ke medsos yang mungkin masih banyak yang hal-hal negatifnya atau di luar jalur gitu. Mereka masih percaya ke medsos gitu daripada ke kita langsung turun langsung ke lapangan aja kita terangkan. Itu masyarakat itu udah ngusir kita, udah memelototi kita, bahkan kita ditunjuk-tunjuk, padahal kita tidak ada niat apa-apa, hanya untuk ingin masyarakat kita itu sehat dan bisa memutus penularan mata rantai COVID-19 ini gitu. Mungkin karena terlalu banyak hoax di masyarakat, jadi masyarakat pun jadi kurang percaya ke tenaga medis, terutama ke penyakit virus COVID-19 ya Bu Dokter ya, seperti itu mungkin ya. Jadi untuk strategi apa yang dilakukan sama dokter saat melakukan pemeriksaan pada pasien dengan gejala-gejala yang menjurus ke COVID-19? Untuk strateginya ya jelas, kita minimalnya kita APD selalu dipakai, minimalnya masker, gown atau hazmat, bahkan handscoon kita selalu pakai, dan itu tidak boleh kita pakai lagi, itu harus langsung dicuci ketika selesai pemeriksaan. Dan untuk saat ini memang APD kita juga terbatas gitu, jadi ya kita juga harus bukan hemat, karena ini harus memang kita juga harus menjalankan. Nah, strateginya lagi ya kita harus memisahkan mana pasien yang terinfeksi, gejala terinfeksi oleh virus ataupun yang menyerupai gejalanya dengan terkontaminasi virus COVID-19, yaitu kita pisahkan dengan pasien yang umum yang gejalanya tidak mengarah ke C19 gitu. Gitu ya. Terus dengan desinfektan, selalu itu harus desinfektan, hand sanitizer selalu harus kita lakukan gitu ya. Iya, jadi sebelum pemeriksaan itu harus selalu siap alat perang. Betul, alat perang. Seperti mau perang aja ya Dok ya. Iya. Perang sama makhluk yang tidak terlihat. Iya. Kalau terlihat mungkin agak gampang juga ya. Kalau nggak terlihat sulit ya Dok. Iya. Dan untuk kendala terbesar apa ya, untuk kendala yang terbesar saat memeriksa pasien dengan gejala COVID-19? Ketidakjujuran dari pasien tersebut dan bahkan keluarga gitu. Akhirnya makanya banyaklah kasus kematian, penanganannya tidak cepat karena ya ketidakjujuran mereka gitu. Itu yang sangat disayangkan. Dan banyak nakes teman-teman kita yang sudah positif gitu ya, positif C19 karena salah satunya dari ketidakjujuran pasien dan keluarga. Seperti itu, mungkin jadi pasiennya itu suka berbohong ya Dok? Iya, gitu. Iya. Bahkan udah kasus kita juga ada yang sudah anosmia nggak ngaku gitu, pas disesak-desak ternyata oh iya disuruh penciuman loh, ini bau apa ya, padahal itu jelas baunya bau alkohol, bau ini ya, karena itu udah satu kebohongan gitu. Dan itu sangat berisiko ke dokter ya Dok ya? Sangat berisiko ke kita, ke nakes itu sangat berisiko, bahkan bukan hanya ke kita aja, ke keluarga mereka juga sangat berisiko gitu, dan lingkungannya. Jadi ini mereka itu nggak sayang diri mereka sendiri, nggak sayang keluarga, nggak sayang lingkungan gitu. Kalau mereka sampai berbohong, tidak mau memeriksakan, bahkan tidak mau diswab, itu sudah tidak akan terkendali semua penularannya. Dan untuk harapan dokter saat ini bagaimana Dok? Harapan saya sih saat ini sebenarnya sangat simpel. Kita para nakes itu harapannya satu, kejujuran dari para pasien, dari masyarakat.
terus keterbukaan dari masyarakat untuk memeriksakan diri, melaporkan diri bila ada gejala yang sedemikian, supaya kita cepat melakukan penanganan, terus bersedia untuk diswab, dan terutama lagi ya sambutlah kita dengan baik ketika kita melakukan tracking atau kunjungan ke rumah-rumah, dan semua elemen masyarakat itu harus berpartisipasi dalam penanganan C19 ini. Dengan cara apa? Hayu bareng-bareng semua elemen ya. Ini bukan hanya tugas dari kesehatan, ini semua elemen masyarakat, baik ulama, baik para agnia dan masyarakat umum, Kapolsek dan Ramil, dan semuanya elemen aparat itu bergabung semuanya untuk menuntaskan C19 ini. Dengan cara apa? Dengan cara memutus penularan C19 ini, yaitu memberitahu, mensosialisasikan, terus mencegah tidak sampai ada hoax atau provokator ke masyarakat, terus tidak dimentahkan gitu loh, tidak dimentahkan apa yang kita sudah sosialisasikan kesehatan ini dengan C19 ini ke masyarakat, itu tidak dimentahkan oleh elemen-elemen yang lainnya gitu. Nah itu kita sih para nakes minta kerjasamanya seperti itu, supaya apa? Supaya ketika satu kata, satu persepsi, satu misi, insya Allah ini kita akan bisa mencegah penularan C19 ini gitu. Jadi bisa saya simpulkan ya dok ya, untuk harapan dokter, mungkin dokter minta kerjasama dari semua elemen untuk memutus penyebaran COVID-19 ya dok ya. Dan untuk masyarakat juga dimohon untuk bekerjasama jikalau ada tetangga atau saudara yang terkena COVID-19 untuk mematuhi protokol kesehatan ya dok ya. Terima kasih ya dok ya.